Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li a'immatil muslimin ajma'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ma'asyiral muslimin jamaah Isya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengkurniakan iman, Islam dan juga menjanjikan surga bagi orang-orang mukmin. Salawat dan salam juga senantiasa terkirimkan kepada pemimpin kita, kekasih kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya diminta menyampaikan tausiah tentang makna doa dan ikhtiar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Islam menetapkan bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina istakbaruna min ibadati sanadkhulu jahannam dakhirin. Allah menjelaskan, dan Tuhanmu berfirman, kata Allah, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, niscaya kami akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Ayat ini jelas menyebutkan bahwa Allah menjanjikan akan mengabulkan doa hambanya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang menyombongkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, dan mereka yang orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Kemudian Nabi SAW menerangkan dalam riwayat yang sahih dari Tirmidzi, dia bersabda, "Ad-du'a hukum ibadah." Doa itu, kata Nabi, adalah inti dari ibadah. Seluruh ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah mahdhah, ya, ibadah ritual. Itu intinya adalah doa. Salat yang kita kerjakan itu intinya adalah doa. Dalam salat kita membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca doa ruku', i'tidal, sujud, doa tasyahud, doa di antara ruku' dan antara sujud. Semuanya itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun mengerjakan haji dan umrah. Di dalamnya ada banyak doa yang kita baca. Begitupun kita mengerjakan saum dan zakat. Ya, semuanya pun senantiasa kita berdoa di dalamnya. Karena itulah wajar jika para ulama mengatakan sebagaimana hadis Nabi tadi, bahwa doa itu adalah inti dari ibadah. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa doa itu ada kalanya hukumnya wajib dan ada kalanya hukumnya sunnah. Ya, ketika seorang hendak menyembelih hewan, maka wajib baginya membaca bismillah Allahu akbar, dan itu doa. Ya, ketika seorang hendak makan minum, maka wajib baginya membaca bismillah. Dan kata Nabi, siapa yang tidak menyebut nama Allah sebelum makan minum, maka sungguh syaitan makan minum bersamanya. Namun ada kalanya doa itu menjadi hukumnya sunnah. Misalnya doa-doa di dalam salat yang saya sebutkan tadi, doa ruku', doa sujud, itu hukumnya sunnah. Namun intinya, kata para ulama, doa ini merupakan ibadah dan bahkan merupakan inti ibadah. Rasulullah SAW mencontohkan mengerjakan atau berdoa itu sepanjang waktu, sepanjang hari. Hendak tidur, hendak makan, selesai makan, beliau berdoa. Sehingga doa itu sebenarnya sesuatu yang selalu kita kerjakan setiap saat. Ya, selalu kita kerjakan setiap saat. Begitu juga Nabi SAW mencontohkan, beliau mengerjakan doa atau berdoa itu dengan 3 model. Kadangkala beliau tidak angkat tangan. Kadangkala juga beliau berdoa dengan angkat tangan, di mana punggung tangan beliau menghadap ke kiblat dan telapak tangannya menghadap ke wajah beliau. Kadangkala juga Nabi berdoa dengan angkat tangan tinggi-tinggi, di mana telapak tangannya menghadap ke langit dan punggung tangannya menghadap ke bumi. Sampai kata para sahabat terlihat ketiak Nabi yang putih. Itu ketika beliau mengerjakan doa minta hujan, doa istisqa, minta hujan. Dan riwayat tentang doa angkat tangan Nabi itu ratusan hadis yang menyebutkan itu. Karena itu jamaah rahmatullah, kadang kalau saya ibu-ibu bertanya, "Ustaz, gimana saya berdoa?" Saya bilang tergantung masalah ibu.
Kalau kompornya tak mau nyala, doanya tak perlu angkat tangan. Kalau anaknya nakal, doanya angkat tangan setinggi wajah. Nah, kalau suaminya yang nakal, baru angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, itu tergantung masalahnya apa. Gitu, jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, Rasulullah SAW juga, para ulama juga mengajarkan di antara adab-adab dan hal yang disunnahkan ketika berdoa. Hendaknya seorang itu dalam keadaan suci dari hadis besar dan hadis kecil, dalam keadaan menutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian juga berdoa dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya menyebut asma-asma Allah. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang baik, asmaul husna fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Kemudian juga tentu memuja-muji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan permohonan kepada Allah dengan penuh harap dan penuh cemas. Bahkan afdol jika seorang berdoa dalam keadaan meneteskan air mata. Jamaah rahmatullah, dan yang tidak kalah penting tentu mendahulunya dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sunnah-sunnah dan adab-adab ketika seorang berdoa. Kemudian yang juga tidak kalah penting, seorang mukmin diperintahkan ketika berdoa tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi juga berdoa untuk orang lain. Ya. Para ulama mengajarkan doa pertama yang hendaknya seorang mukmin keluarkan dari mulutnya adalah doa untuk kedua orang tua mereka. Sebagaimana Allah mengajarkan, wa qala rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mereka berkata, ya Allah Tuhan kami, kasih sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami di masa kecil. Kemudian juga selain mendoakan kedua orang tua, mendoakan diri sendiri, mendoakan kerabat, juga seorang mukmin diperintahkan untuk mendoakan kaum muslimin secara umum. Mendoakan kaum muslimin Palestina, mendoakan kaum muslimin di Suriah, mendoakan kaum muslimin di Turki, mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia, bahkan kaum muslimin terdahulu dan yang akan datang. Jadi tidak hanya mendoakan diri sendiri dan keluarga kita, tapi mendoakan seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu yang pertama, doa itu adalah inti dari ibadah. Kemudian yang kedua, para ulama juga menjelaskan, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dikabulkannya doa seorang mukmin itu, kata para ulama, itu dikabulkan dalam 3 bentuk. Sebagaimana disebutkan hadis dari Ummu Kulsum, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Nabi SAW menerangkan, ma min muslim yad'u bi da'watillah laisa fihima ismun wala qati'u rahmin illa a'tahu Allah ihda thalathin. Nabi SAW mengajarkan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tidak ada dosa kepada Allah, tidak ada maksiat di dalamnya dalam doanya itu, dan juga tidak untuk memutuskan salah satu rahim, kata Nabi, kecuali, kata Nabi, doanya itu pasti akan dikabul oleh Allah taala dalam 3 bentuk. Yang pertama, muajjilan, disegerakan di dunia, dia dapat langsung di dunia. Yang ketiga, ditunda fil akhirah, dia dapatkan nanti di akhirat nanti. Tidak dapat di dunia doanya itu. Ya, kata Nabi SAW, ada keburukan darinya yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia baca. Jadi semua doa yang kita baca itu Allah Nabi janjikan dikabul oleh Allah. Cuma ada yang cash, ditunai, langsung dapat di dunia. Ada yang ditunda, dipending nanti di akhirat. Dan ada juga dalam bentuk Allah jauhkan kita dari keburukan. Baik itu keburukan dari diri kita, ataupun keburukan dari orang lain yang bisa menimpa diri kita. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, karena itu setiap doa yang dikerjakan oleh seorang hamba itu dijanjikan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak boleh, ya. Nabi SAW melarang seorang mukmin itu berdoa lalu kemudian dia ingin tergesa-gesa doanya dikabul. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi SAW melarang hal itu. Janganlah kalian tergesa-gesa minta agar doa kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa? Kata Nabi, jika ada seorang berdoa kepada Allah, lalu dia mengatakan, ya Allah, saya sudah mengulang-ulang doaku tapi belum juga engkau kabul. Akhirnya dia berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, itulah orang yang tergesa-gesa minta agar doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi larang. Ya, Nabi larang. Karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa dalam pengertian tidak berharap kepada Allah. Seorang mukmin itu wajib untuk senantiasa berharap kepada Allah. Raja, ya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seorang mukmin harus senantiasa berdoa dan tidak boleh putus asa. Karena dia tidak tahu di doa keberapa Allah jawab doanya. Ya, dan dia juga wajib senantiasa husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana 'idda bin 'abdi dzan, in dzanna khairan falahu wa in dzanna syarran falahu." Aku itu, kata Allah, tergantung sangka hamba-Ku kepadaku. Kalau dia bersangka baik padaku, aku beri dia kebaikan. Tapi kalau dia sangka buruk padaku, aku beri dia keburukan. Karena itu seorang mukmin berdoa berharap kepada Allah dan hendaknya senantiasa bersangka baik pada Allah dan tidak boleh bersangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, seorang mukmin juga diajarkan, kata para ulama, berdoa itu juga harus disertai dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh seorang mukmin itu doa saja tapi dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, dan ketika kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat kepada mereka, aku jawab doa-doa mereka. Itu maknanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah kalian memenuhi seruanku, kata Allah. Falyastajibu li, penuhilah seruanku. Maknanya kata para ulama adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wal yu'minu bi, dan kalian beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, semoga kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdasar ayat inilah maka para ulama mengatakan seorang mukmin wajib mereka berdoa kepada Allah disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin mulus pula doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin cepat pula doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sebaliknya Nabi SAW mencela orang yang berdoa kepada Allah sementara dia bergelimang maksiat dan dia berharap doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Nabi SAW mencela dalam satu hadis. Nabi katakan, wa yad'uhu, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'kuluhu haramin wa mashrabuhu haramin fa anni istajaba lahu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara makanannya makanan dari haram, minumannya dari yang haram-haram. Maka bagaimana mungkin Allah taala akan mengabul doanya? Nah, itu tanda bahwa seorang mukmin itu dia berdoa kepada Allah wajib disertai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan yang kita jalankan ini dalam rangka untuk itu. La'allakum tattaqun. Kita berpuasa Ramadan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, takwa kepada Allah itu maknanya adalah fi'lul wajibat wa tarkul haram. Kerjakan semua perintah Allah minimal yang wajib dan tinggalkan semua larangan Allah minimal yang haram. Kata Sayyidina Ali, takwa itu secara bahasa maknanya adalah khauf ilallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berpuasa Ramadan misalnya. Kalau kita sedang di rumah sendirian, kira-kira ada enggak orang yang lagi puasa Ramadan terus di rumah sendirian dia minum segelas atau makan satu piring saja? Kan tak ada yang lihat. Saya yakin dia tidak berani mengerjakan itu. Kenapa? Karena khauf ilallah, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Hanya sayangnya kadang-kadang sebagian mukmin hanya mengamalkan itu dalam puasanya dan dia tidak amalkan itu dalam kehidupan nyata. Sehingga di kantor tak ada yang lihat nih, korupsi aja, nggak ada masalah, tak ada yang lihat. BPK gimana? Gampang diatur, kasih duit dia. Inspektorat gampang diatur, ya, penting kasih fulus saja. Kalau sudah ada fulus aman. Tapi kalau nggak ada fulus itu yang bahaya, karena laisa fulus mamfus kata dia kan, laisa fulus mamfus. Jadi atur aja, gitu kan. Jadi ya, kalau orang mukmin itu takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ibadah puasa yang dia kerjakan, kemudian dia juga takutnya kepada Allah ditunjukkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Perintah-perintahnya dikerjakan, minimal semua yang wajib. Larang-larangannya ditinggalkan, minimal semua yang haram tinggalkan. Maka dengan itulah insya Allah doanya bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Rasulullah SAW mengajarkan beberapa waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya selepas salat 5 waktu dan sepertiga malam akhir. Fi jawfil lail kata Nabi, wa fi kulli dubur salatul maktubah. Di sepertiga malam akhir itu waktu mustajab untuk berdoa, dan di duburnya salat 5 waktu. Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan duburnya salat 5 waktu itu adalah sujud terakhir dalam salat. Ada pula yang mengatakan selepas wirid setelah kita salat 5 waktu. Yang rajih kata Imam Ibnu Qudamah, pendapat yang kuat adalah setelah wirid, setelah kita wirid zikir, setelah salat 5 waktu, disitulah mustajab berdoa. Kemudian termasuk juga waktu yang mustajab berdoa kata Nabi adalah bainal azanain, di antara dua azan,
antara azan qomat itu juga waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Termasuk juga Nabi sebutkan dalam hadis yakni aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fi sujud. Waktu yang terdekat seorang hamba dari Tuhannya itu adalah ketika sujud. Maka Nabi katakan fa'aktsir du'a fih. Maka perbanyak oleh kalian doa di dalam sujud itu. Ya, dengan catatan ini berlaku untuk salat sendiri ya, bukan berjamaah. Karena kalau salat berjamaah ya wajib mengikuti imam, ya, tidak boleh meninggalkan atau tidak mengikuti imam. Ya, innama ju'ilal imam yu'tamma bih, kata Nabi. Sesungguhnya imam itu dijadikan anutan bagi makmum. Jadi dalam salat sendiri tak ada masalah, panjangkan doa kita dalam sujud. Bahkan kata Aisyah, ketika Nabi SAW di malam nisfu Sya'ban, beliau mengerjakan tahajud dengan memanjangkan sujudnya lama sekali, sampai aku mengira jangan-jangan Nabi telah meninggalkanku, telah meninggalkan dunia. Itu jadi banyak doa dalam sujud. Hanya ulama berbeda pendapat. Apakah boleh doa dalam sujud itu pakai bahasa Indonesia? Ya, ada ulama yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat yang tidak masyhur di kalangan fuqaha. Ya, karena yang ada di kalangan fuqaha itu dua pendapat saja. Satu, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam sujud yang disebutkan dalam kitab As-Sifatus Salatun Nabi karya Syekh Nasruddin Al-Albani, itu ada 12 macam doa sujudnya Nabi. Ya, atau versi yang kedua, versi Imam Syafi'i, beliau mengatakan boleh kita mengutip doa-doa dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Asal bukan kalamun nas, bukan ucapan manusia. Ya, tidak boleh doanya, ya Allah saya minta mobil Toyota, kalau tidak ada ya minimal Kijang ke apa, itu enggak boleh. Enggak boleh pakai bahasa Indonesia, kalamun nas ya. Jadi kutip dari Quran atau hadis Nabi, yaitu Imam Syafi'i membolehkan. Kemudian termasuk juga jamaah rahmatullah, waktu mustajab untuk berdoa, itu Nabi janjikan dalam hadis-hadis yang sahih, salasun la taradda da'watuh. Ada 3 orang kata Nabi yang Allah tidak tolak doanya. Siapa mereka? As-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka, itu Allah tak akan tolak doanya. Ya, orang yang puasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa itu pemimpin yang adil? Ya, pemimpin yang menjalankan hukumnya zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu menjalankan syariat Islam, menjalankan Quran dan sunnah. Nah, itu pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa da'watu mazlumah, doanya orang yang terzalimi. Nah, 3 doa itu kata Nabi, Allah tidak akan tolak doanya. Termasuk juga jamaah Allah, kalau kita bicara 1 pekan, ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi janjikan itu adalah setelah sholat asar, ba'da asar di hari Jumat, sebelum ba'da asar sampai sebelum maghrib hari Jumat, dalam 1 pekan itu hari atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau dalam 1 tahun, bulan Ramadan, khususnya pada Lailatul Qadar, Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, doa apa yang kubaca ketika terjadi Lailatul Qadar? Kata Nabi, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau zat pemberi maaf, engkau cinta orang-orang yang minta maaf, maka maafkanlah dosa dan kesalahan-kesalahanku. Bahkan ada sebagian ulama berpendapat, doa seorang mukmin pada malam Lailatul Qadar yang diijabah oleh Allah, itu bisa merubah takdir di Lauhul Mahfuz. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, misalkan itu malaikat Raqib sudah dekat, malaikat Israel sudah dekat-dekat sama dia, nunggu setahun lagi cabut nyawa. Tapi Lailatul Qadar doanya diijabah oleh Allah, ditambah setahun lagi. Alhamdulillah, masa pensiun. Setahun masih ada waktu gitu, kayak gitu. Itu sebagian ulama berpendapat diijabah itu doa pada malam Lailatul Qadar. Dan bahkan bisa merubah catatan Allah. Ini pendapat sebagian ulama ya, sebagian lain mengatakan tidak bisa merubah takdir. Nah, itu yang ketiga, doa seorang mukmin itu wajib senantiasa dikerjakan dalam ketaatan kepada Allah. Artinya, orang-orang mukmin wajib senantiasa taat kepada Allah, ya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar doanya mustajab. Kemudian yang keempat, kaitan dengan ikhtiar. Para ulama juga menjelaskan, doa seorang mukmin dikerjakan tanpa meninggalkan kaidah kausalitas, ahkamus sababiyah, hukum sebab akibat. Yang dimaksud di sini adalah ikhtiar atau usaha manusia. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Sehingga seorang mukmin sebagaimana Nabi contohkan, Nabi SAW itu orang yang mustajab doanya. Tapi lihatlah Nabi berikhtiar, lihat Nabi berusaha. Ketika Nabi berdakwah 13 tahun di Makkah, Nabi berusaha tanpa mengandalkan doa. Tetap Nabi berdoa kepada Allah. Tapi Nabi tidak minta, ya Allah, segera engkau azab mereka kalau mereka tidak mau beriman. Nabi tidak minta seperti itu. Nabi bersungguh-sungguh menjalani dakwah selama 13 tahun. Pun begitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi ketika jihad fisabilillah, perang Badar, perang Uhud,
Itu tidak seperti kalau kita nonton di film-film. Biasa kita nonton di film-film itu ada Pak Kiai pakai sorban, udah goyang tasbihnya terlempar itu lawannya. Goyang-goyang tasbih lempar gitu kan. Itu Nabi nggak begitu, jamaah rahmatullah. Nabi itu berjihad bersama kaum muslimin, siapkan pasukan, siapkan strategi perang. Bahkan pada perang Badar, pada saat itu Hubab bin Mundir, sahabat Nabi, bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini strategi kita ini wahyu atau bukan?" Kata Nabi, bukan wahyu. Maka Hubab mengusulkan sebaiknya kita menyambut pasukan musuh di belakang sumur Badar dan sumur-sumur kecil kita tutup. Akhirnya Nabi mengikuti pendapat Hubab dan meninggalkan pendapat seluruh kaum muslimin. Jadi Nabi berstrategi dalam peperangan, bukan doa saja sebagaimana yang kita nonton di film-film itu ya. Pokoknya kalau Pak Kiai ini doa saja terlempar musuhnya, itu enggak gitu. Nabi tetap menjalani ikhtiar usaha ya dalam ranah yang dikuasai kausalitas, dan disitulah kewajiban seorang mukmin. Selain mereka diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, mereka juga diwajibkan berikhtiar dan berusaha. Dan dalam ikhtiar atau usaha mereka itu, wajib mereka terikat pada hukum syariah. Bukan sekedar usaha. Ustadz, saya mau dapat rezeki, itu doa, silakan doa. Tapi jangan cuma minta rezeki yang halal. Karena usaha itu udah macam, ada usaha yang halal, ada juga usaha yang haram. Jangan dikira bahwa korupsi itu bukan ikhtiar. Korupsi itu ikhtiar juga. Korupsi itu usaha juga. Makan riba itu ikhtiar, itu usaha juga. Nipu itu ikhtiar, usaha juga itu. Ya, tindakan kecurangan itu usaha semua. Cuma usaha itu, ikhtiar itu ada yang haram, ada yang halal. Dan kita jangan ikut-ikutan prinsip sebagian orang. Ustadz, sekarang itu yang haram saja susah, apalagi yang halal. Nah, mestinya dibalik. Kalau memang yang haram itu susah, halal juga susah, kan sama-sama susah. Kalau gitu pilih yang halal saja, toh sama-sama susah juga. Nah, begitu jamaah rahmatullah. Jadi wajib seorang mukmin itu berikhtiar, berusaha, tetapi sesuai dengan syariah. Artinya usahanya itu halal. Kemudian mereka juga berdoa, doanya minta kepada Allah untuk dikenakan rezeki. Dan para ulama juga mengajarkan agar seorang mukmin tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan mereka. Jadi usaha silakan berusaha, berdoa silakan berdoa. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, nah disitulah sikap seorang mukmin. Mereka bersyukur kalau sesuai harapan dan mereka bersabar kalau tidak sesuai harapan. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, walaysa dzaka illa lil mu'min. Inna kullu umrihi khair. In asaba syarra'u fasyakara, wa in asaba dharra'u fasabar wa khairul lahu." Sesungguhnya kata Nabi, ajaib itu orang-orang beriman, mengagumkan. Ya, karena semua urusan mereka itu semuanya baik bagi mereka, dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang mukmin. Apa itu? Kalau mereka dapat nikmat, mereka bersyukur. Kalau mereka mendapat musibah, keburukan, mereka bersabar. Dan semuanya itu baik bagi mereka. Ya, dapat nikmat, syukur. Ya, alhamdulillah usaha saya ini sukses, maju, bersyukur. Usahanya bangkrut, ya, usahanya tutup. Kenapa Pak usahanya? Usaha saya gulung tikar. Memang Bapak usaha bisnisnya apa? Saya jualan tikar di pasar. Pantasan usahanya gulung tikar karena dia jualan tikar, Pak. Yang orang yang rahimahullah. Jadi ketika usahanya bangkrut dia bersabar, ketika usahanya sukses dia bersyukur. Begitulah sikap seorang mukmin. Dia berikhtiar, dia berdoa, tapi dia juga bersabar dan bersyukur karena dia yakin rezeki itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan datang karena kehebatan dia. Ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dia. Sembuh, sehat, penyakit, umur panjang, semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kepintaran dirinya, tapi semata-mata karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha manusia, kata para ulama, itu adalah al-ahwal, keadaan-keadaan yang memungkinkan seorang mendapatkan cita-citanya atau tujuannya, tapi bukan sebab. Sebabnya adalah semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitan antara doa dan ikhtiar, dan karena itu pula seorang mukmin sekali lagi diwajibkan mereka untuk berikhtiar dan berusaha sesuai tuntunan syariah, dan pada saat yang sama mereka diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hasilnya mereka tawakal kepada Allah. Kalau hasilnya sesuai harapan mereka bersyukur, kalau tidak sesuai harapan mereka bersabar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.